Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadanil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ya ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, wabil khusus akhina al-kiram imam besar kita Ustaz Muhammad Fuad, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa kepada kita semuanya. Sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan iman. Kita diberikan semangat yang luar biasa untuk mampu melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan kita semuanya mampu menyelesaikan Ramadan dengan baik dan istimewa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran manusia diberikan sebuah legitimasi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sungguh-sungguh, lamnya lamul taukid, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada anak keturunan Adam. Tidak hanya dimuliakan dengan sebuah status anak keturunan Adam, tapi juga Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas. Hamalnahum fil barri wal bahri. Allah hamparkan daratan dan lautan untuk rizki kita. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah berikan rizki yang baik-baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk mencari rizki yang syubhat atau yang haram sekalipun, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan legitimasi yang kuat di dalam Al-Quran. Kita diberikan rizki yang baik-baik. Allah berikan status yang sempurna, dimuliakan sebagai sebuah anak keturunan Adam. Maka tidak boleh ada orang-orang lain dengan nasab-nasabnya kemudian menganggap orang-orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya. Karena dijelaskan oleh Al-Quran, kita adalah anak keturunan Adam yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Lalu yang kedua, mari kita belajar dari pendahulu kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau untuk berada di surganya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, engkau dan istrimu diizinkan, diperbolehkan tinggal di surga. Apakah hanya izin tinggal? Tidak. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah juga berikan makanan-makanan yang ada di dalamnya untuk dinikmati oleh Adam dan juga Hawa. Izin tinggal dikasih, fasilitas juga dikasih. Tapi Allah menginginkan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah ingin, wahai Adam, jangan engkau dekati pohon yang ini, karena kalau nanti engkau lakukan itu maka kau termasuk orang yang zalim. Tapi apa fakta yang terjadi? Adam kemudian mendekatinya, lalu kemudian menikmatinya, lalu kemudian dia diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Adam diberikan izin tinggal,
Allah muliakan dia tinggal di surga. Allah berikan fasilitasnya, tapi dia melakukan kesalahan. Allah turunkan. Manusia di dunia diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan karena dia anak keturunan Adam, diberikan fasilitas daratan lautan, diberikan rizki yang melimpah, diberikan rizki yang baik-baik. Kalau manusia kemudian lalai dari perbuatan-perbuatannya, lalai dari syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kemudian dia akan menjadi orang-orang yang hina ketika di dunia ini. Asfala safilin. Ini yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ini kita puasa sudah 1 minggu lebih. Saya ketemu siang hari ada saudara kita yang enggak puasa. Saya tanya, bang, kenapa enggak puasa? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu. Ustadz, urusan puasa mah bagaimana nanti? Puasa kok bagaimana nanti? Nanti bagaimana? Bukan bagaimana nanti. Nanti bagaimana? Ketika semua orang nanti dihitung amal ibadahnya, dihitung puasanya, dihitung kesabarannya, lalu kemudian dia nggak punya pahala dari puasanya. Enak keluar itu, Pak. Puasa bagaimana nanti, Pak Ustaz? Bukankah di Quran kita sudah diajarkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang akan pernah bisa terlewat lafaz atau perkataan-perkataan kita sekalipun daripada catatan malaikat raqib dan malaikat atid. Kita ini diikuti 2 malaikat, Bapak Ibu. Ada malaikat raqib, malaikat atid. Hati-hati bagi orang yang begini nih. Dia kalau ngomong urusan puasa bagaimana nanti, Pak Ustaz. Ini kalau 2 malaikat kesel ini di Sherlock saudaranya yang namanya Israel, di Sherlock, Pak. Gregetan tuh Israel, datang tinggal nyabut tuh orang yang begitu. Coba. Kan harusnya Ramadan ini, ya, kalau kita belajar, tadi dibaca oleh imam besar kita, ujungnya akan menjadi la'allakum tattaqun. Orang yang benar-benar bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah kan tattaqun. Orang yang paling bertakwa. Maka belajarnya dari ayat-ayat kauniyah. Kita malu sebenarnya kalau nggak puasa. Makhluk-makhluk Allah yang lain puasa, Bapak Ibu. Kita lihat ayam kalau dia ngeremin telur, itu dia puasa tuh 21 hari. Sampai pucet tuh ayam. Masya Allah puasanya. Lalu kemudian akhirnya bisa netes tuh telur. Perjuangannya puasa. Kita lihat ulet bulu. Dia puasa tuh ulet bulu. Tadinya orang nggak ada yang suka ulet bulu. Coba lihat ulet bulu. Dia puasa, masuk dalam kepompong, keluar. Yang tadinya ulet bulu menjadi kupu-kupu. Tadinya nggak ada yang suka sama ulet bulu, tapi giliran dia jadi kupu-kupu, orang seneng lihatnya. Cakep itu kupu-kupu, warna-warni banyak. Makanya muncul tuh di perapatan muncul kupu-kupu kalau malam minggu banyak bener tuh. Ada yang warna merah, kuning, biru. Masya Allah, tuh kupu-kupu kalau malam, tuh. Kita belajar dari ayat-ayat kauniyahnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam. Kita belajar dari An-Nahl, artinya lebah. Lebah itu mengajarkan kepada kita. Lebah namanya diabadikan di Quran, menjadi salah satu surah. Lebah itu kalau dia mencari makanan, maka saripati bunga yang terbaik yang diambil. Lebah nggak mau makan sembarangan. Yang makan sembarangan, yang jorok-jorok namanya laler. Tapi lebah nggak. Lebah dia ambil yang bagus-bagus. Apa hasilnya? Hasil lebah adalah madu. Bapak Ibu, madu itu mahal. Tidak hanya lezat untuk diminum, tapi juga dia menjadi syifa, dia menjadi obat untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena lebah nyarinya beneran, nyari yang halalan thayyiban, yang bersih, yang cakep. Idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Jikalau nafkahnya dicari dari hal-hal yang halal, maka yang keluar juga perbuatan yang halal. Idza dakhala haraman fa kharaja haraman. Jikalau nafkahnya dicari dari hal-hal yang haram, fa kharaja haraman, maka yang keluar perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Lalu yang kedua, kita belajar dari An-Naml, semut. Namanya diabadikan di Quran menjadi sebuah surah.
Dari semut kita belajar. Semut satu ketemu dengan koloni semut yang lain. Semut kalau ketemu salam-salaman, Pak. Semut kalau ketemu, Masya Allah, luar biasa persaudaraannya. Dia salam-salaman, Pak. Ya, persaudaraannya luar biasa. Dan tidak hanya itu, ketika satu semut menemukan makanan yang besar, dia tidak nikmati sendiri. Dia dapat satu makanan yang besar, dia nggak kuat manggul, Pak. Maka yang lain dihubungin, yang lain dikabarin. Saya nggak tahu dia punya grup WA atau enggak, itu saya nggak tahu. Yang jelas satu ketemu, yang lain datang semua, diangkut bareng-bareng, dinikmati bareng-bareng di sarang mereka. Ya Allah, dari An-Naml kita belajar. Dan terakhir kita belajar dari Al-Ankabut. Di juz 20 akhir, nama laba-laba diabadikan menjadi sebuah surah di dalam Al-Quran. Mari kita belajar dari laba-laba. Laba-laba rumahnya paling rapuh. Dia bikin rumah. Kita ambilin sapu, Pak, kita sapu habis. Tapi dia bikin lagi. Dari laba-laba kita belajar. Semakin banyak jaring-jaring yang dia pasang. Kenapa demikian? Karena kalau ada satu jaring yang putus, maka ada jaring-jaring lain yang menopangnya. Begitulah kita. Semakin banyak saudara kita, semakin banyak jaringan-jaringan kita, insya Allah suatu saat nanti kalaupun kita jatuh, ada begitu banyak teman, sahabat, saudara-saudara kita yang akan membantu kita untuk bangkit kembali. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia berduka. Demak, Kudus, Gerobokan sedang banjir luar biasa. Mohon doa, mohon dukungan daripada Bapak Ibu semuanya. Kita semua berdoa agar saudara-saudara kita di sana, mereka sedang berpuasa, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kudus, kalau Demak, begitu banyak pesantren-pesantren Al-Qur'an. Mereka diuji luar biasa. Yang begitu aja ujiannya begitu, Pak, apalagi kita yang jauh dari pesantren-pesantren. Kita berdoa. Saya titip doa di setiap qiyamul lail, Bapak Ibu sekalian. Ada saudara-saudara kita yang sedang diuji di sana. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat derajat-derajat mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.